Oke, di vlog kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang palliative care. Mulai dari definisi palliative care, latar belakang palliative care, dan yang terakhir yaitu tujuan palliative care. Tanpa perlu berpanjang lebar, saya akan memberikan definisi apa itu palliative care. Palliative care adalah perawatan pada pasien yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara memaksimalkan kualitas hidup pasien serta mengurangi gejala yang mengganggu, mengurangi nyeri dengan memperhatikan aspek psikologis dan spiritual. Oke, itu definisinya guys ya. Selanjutnya yaitu untuk latar belakang palliative care ini yaitu karena meningkatnya jumlah pasien dengan penyakit yang belum dapat disembuhkan baik pada anak-anak, dewasa seperti kanker dan penyakit degeneratif lainnya seperti PPUK, penyakit paru obstruksi kronis. Nah, yang terakhir yaitu tujuan palliative care itu sendiri yaitu untuk mengurangi penderitaan pasien, meningkatkan kualitas hidupnya, dan juga memberikan support kepada keluarga. Kanker serviks. Apa itu kanker serviks? Penyebabnya dan ciri-cirinya. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, saya akan memberikan informasi mengenai definisi kanker serviks terlebih dahulu. Kanker serviks ialah kanker yang terjadi saat ada sel-sel di dalam rahim yang tidak normal dan berkembang terus dengan tidak terkendali, dan sel abnormal tadi berkembang menjadi tumor. Tumor tersebut juga akan berkembang menjadi tumor yang ganas. Tumor ganas tersebut akan memicu terjadinya penyebab kanker serviks. Perlu diketahui teman-teman, hampir semua kanker serviks itu disebabkan oleh human papillomavirus atau biasa disebut dengan HPV. Virus tersebut biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ciri-ciri dan gejala kanker serviks. Yang pertama yaitu perdarahan tidak wajar pada vagina, padahal tidak sedang haid atau menstruasi. Yang kedua yaitu siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Yang ketiga yaitu nyeri pada panggul atau perut bagian bawah. Yang keempat, nyeri saat berhubungan seksual. Yang kelima, badan lemas dan mudah lelah. Yang terakhir yaitu cairan vagina tidak normal seperti berbau, menyengat disertai darah. Teman-teman, apabila Anda mendapatkan ciri-ciri seperti yang saya jelaskan di poin-poin di atas tadi, segeralah memeriksakan diri ke dokter. Ini saya akan menjelaskan tentang psikologis. Apa itu psikologis? Psikologis adalah merupakan salah satu ilmu bidang pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang biologis. Apa itu biologis? Biologis adalah suatu yang berhubungan dengan proses alami dari makhluk hidup seperti kelahiran dan genetik dan lain-lain. Sekian dari Di sini saya akan membahas tentang kondisi sosial dari pasien dengan CA cervix. Kondisi sosial ini terdiri dari 4 dukungan. Yang pertama, dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini siapa yang tinggal bersama si klien di rumahnya. Dan yang kedua, dukungan emosional dan sosial. Dukungan dari keluarga besar, teman, tetangga, atau pihak lainnya. Dan yang ketiga, kondisi praktikal. Kondisi praktikal ini adalah siapa yang merawat untuk hari ke depan dan memenuhi finansial si klien ini. Dan yang keempat, harapan pasien. Apa harapan tujuan dari perawatan atau tempat untuk perawatan si klien. Selain kondisi sosial, saya akan membahas tentang kondisi spiritual dari klien dengan CA cervix. Kondisi spiritual
terdiri dari yang pertama, sumber harapan. Sumber harapan adalah harapan pada saat sakit. Apakah harapan klien pada saat sakit itu? Dan yang kedua, organisasi agama. Organisasi agama itu adalah apakah klien mengikuti pengajian, dibaan, atau majelis-majelis yang lainnya. Yang ketiga, tindakan spiritualitas pribadi, yaitu misalnya itu berdoa, klien bermeditasi, yang ketiga klien bisa bercerita, dan yang keempat klien bisa distraksi dengan mendengarkan musik. Yang keempat adalah efek dari perawatan dan isu akhir kehidupan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kultural atau budaya. Aspek budaya di sini adalah aspek yang menilai tentang nilai, sikap, keyakinan, dan kebiasaan atau latar belakang budaya yang mempengaruhi individu keluarga dalam mengekspresikan berduka dan menghadapi ajang. Misalnya dalam pasien dengan riwayat penyakit terminal itu memiliki keyakinan atau kebiasaan yang berbeda-beda setiap pasien satu dengan pasien lainnya. Misalnya dalam keyakinan dalam berobat, makan, minum, perawatan diri, BAB, dan PAK. Dan para perawat di sini itu tidak boleh menyamaratakan setiap kondisi pasien berdasarkan sikap, norma, atau budaya yang dianut oleh pasien. Karena yang menjadi poin penting di sini, perawat tidak boleh menghakimi atau menyalahkan pasien maupun keluarganya, karena hal itu dapat memperburuk keadaan kondisi sehingga dapat menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan yang dialami pasien tersebut. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa poin atau aspek bio, psiko, sosio, spirit, dan kultural ini sangat penting dan sangat diperlukan oleh pasien dengan riwayat penyakit terminal. Karena poin-poin tersebut merupakan sebuah dukungan sehingga pasien tersebut dapat merasakan nyaman dan aman dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Maka dari itu perlu adanya dukungan dan kolaborasi antara keluarga dan perawat untuk menunjang kehidupan pasien terminal agar hidupnya lebih berharga. Umur 25 kait konangan spiral 5. Nggih, Bu. Nggih didadekaken kalih suster lho iki lho Bu jenenge Laura. Kalih suster ini. Kalau nggih setengah ora usah izin, kok sampean kula izin gak dicaplok-caplok. Nggih, Bu. Tilem tok tamak. Saniki saged ngomong angel Mbak kematane saras-sarasen. pokoknya pun aras-arasen. Saniki nggih budal. Sinar niku. Nggih, sampe kesel kula tuwek kok mak iki saged gosong. Keselen Mbak. Wis akeh setengah iki ae wis mari bagus. Kesel aku iki pas saulan mepet kula ngaten. Mek aso Minggu kalih Sabtu niku. Kayak Jumat ditedi manten Jumatan, soalnya sing ngeteraken Jumatan. Telepon winjing nggih, winjing berangkat, Mbak. Ten Lafalet mriku nggih. Nggih, ten Lafalet. Derek-derek apa nyambani kalih. Sembarang tek rambut ya. Nggih, Bu, ibu nggih ngoten. Panas, Mbak, nggih. Sing pertama, Mbak, rambut kula niki panjang ngoten. Kula surani Sri. Kok brodol kabeh kula ngoten. Waune dereng semerap nggih ngoten, Mbak. Keramas niku siram kula kasih ya. Minggu kula kramasi. Masa sing kene brodol ndak kula ngoten. Lah kok sendak mak niki kula ngoten. Mboten ngerti lek Efek dari lah kok brodol terus sih lah sesuai lah entek rambut kula ngoten. Ten dindang niku.
Lah kok sama obat ora tau obatan, ora tau berobat. Ning semir mak, ora tau, ora tau gak ilok jare. Sangane makne ndamel semir, ndamel obat gak tau nduk mak. Lah surane ngeten iki lho, sehat. Nggih, teko enten penyakit niku lek iki. Tapi kula mboten ngerti. Jadi nggih sakderenge kemo nggih pupun brodol niku nggih. Kula mboten semerap. Nggih. Lek mbon niki enten penyakit. Mboten boten sing bajeng niku jawabane. Jendel paling mak ngoten. Lah wis lurus kok mari kena banyu kula ngoten. Masak mak yo. Wis periksa nang Guru kami. Periksa mriku. Diarani apa mbak? Kencing nawa kemi ngoten dirasa. Diparingi obat. Dalune tambah sewakit. Nggih, Bu. Dalune tambah sewakit. Kados iris-iris ngoten. Niku sakderenge ten mitra. Nggih, sakderenge ten mitra. Mitra nggih. Kasih periksa ten dokter-dokter wajak niku. Nggih. Saniki saged guyon kalih Nggih. kalih sinali kalih niki alhamdulillah Ten kira kali Mbak mawon. kalih gesang. Ten luar mriku Bu. Nggih, niku wates rezeki Mbak. Nggih pun Bu. Kamar mae. Nggih. Kamar mae. Nggih, lan niku sing kula omong niku lek mboten penyedap gedhe ngoten kraos. Dadi kula nggih panek niku penyedap tapi mboten sami izin. Memang kalau penyakit kan Kaget Mbak Yu kula mboten nempel. Dadi kula nggih drop malih. lemes-mes sampe dioyong-oyong ten mobil niku mboten kraos. Sampe mes-mes pokoke pun telas kaya pun pucet. Ya gede mboten mriko jenenge Mbak. Balak-balik ngedrop, balak-balik mual terus dadi sing damel mual niki mboten mutah toyo nggih namung Mual-mual nggih, mual mawon. sing operasi niki nggih krasa sakit soalnya damel ngeten-ngeten. Nggih. Sing saitan niku kerasa sakit. Kalau sampai sambat. Sing ketemu sing saitan sampai loro. Nggih, Kula Bu. ngoten. Napa sehat malih ngoten niki nggih mboten dereng sehat nemen nggih. Nggih. Masakan nduk ngoten hukum betul nggih mulan. Nggih, Bu. Semua pasti mendukung Mbak. Oh iya. Alhamdulillah baik. Ya menerima terus ya apa sering membesuk terus juga mensupport itu pasti. Kalau sebelum iya Mbak dulu ya ikut tahlil, tigaan terus hadir ke majelis-majelis gitu. Kalau sesudah sakit ini, pas waktu sakit ini? Belum, soalnya kan nggak kuat. Oh masih iya. belum kuat.